Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film, guys. Film ini bergenre drama. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang siswa SMA yang ingin mempertahankan restoran milik kakeknya, guys. Oke, nggak usah banyak bacot, kita langsung saja ke alur ceritanya, guys. Cerita berawal dari kakek Hao. Dia adalah mantan chief terkenal di Cina pada masanya, namun ia menelan kekecewaan dan membenci kenyataan bahwa selera masyarakat modern berubah menjadi tidak menghargai masakan tradisional. Karena itu restoran kakek Hao menjadi sepi. Saat itu juga sang pemilik tanah sewa datang untuk menagih biaya sewa restoran. Karena sepi, kakek Hao ternyata sudah menunggak sewa lahannya selama 8 bulan. Dan jika tidak bisa membayar, maka kakek Hao beserta istri dan cucunya akan diusir, guys. Karena mendengar kalau tidak membayar uang sewa, dia akan diusir. Kakek Hao langsung masuk rumah sakit karena tekanan darah. Pada saat itu juga cucu kakek Hao Yihan. Yihan adalah seorang pelajar yang sehariannya membantu kakeknya memasak di restoran kakek Hao. Saat di rumah sakit, Yihan melihat di TV Master Chief mengadakan kompetisi untuk mengalahkan gelarnya dan berhadiah $1 juta. Singkat cerita, Yan yang tertarik demi membantu restoran kakeknya. Dari Singapura, dia datang ke Shanghai untuk ikut kompetisi. Saat itu daftar sudah penuh. Dan beruntungnya ada satu nama yang kosong. Akhirnya dia mengaku dari nama yang kosong tersebut. Dan nama yang kosong tersebut adalah Dimitri. Dia mengaku sebagai Dimitri, lalu dia mulailah kompetisi. Di kompetisi babak pertama dia lolos walaupun kompornya rusak, tidak mau menyala. Dan saat babak kedua yang bertandingnya dibagi menjadi tim, dengan ketidakcocokan timnya, Yan atau Dimitri mengorbankan tangannya terkena saus panas demi masakan tersebut dan akhirnya lolos. Setelah itu, juri mulai tertuju pandangnya kepada Yihan atau Dimitri. Ada satu juri, panggil aja atau sebut saja namanya Sri, yang mengenal masakannya dan mengingatkan pada masa lalunya. Si Sri ini mulai mencari dan melidiki latar belakang keluarganya Yihan. Keesokan harinya, Yihan menghubungi kakeknya. Dan saat ditanya kakeknya, dia kemana? Yihan menjawab, sedang tur perguruan tinggi. Karena jika tahu kalau dia ikut lomba chief, maka kakeknya tidak akan setuju. Lalu mulailah kompetisi berikutnya. Saat diberi uang untuk belanja makanan, karena melihat timnya selalu ribut, teman satu tim Dimitri memilih kabur dengan membawa uangnya karena tidak yakin akan menang. Lalu dia pun juga memilih kabur. Tapi saat di bandara dia melihat Master Chief di TV dengan motivasinya mengatakan kesamaannya perjalanan hidup menjadi Master Chief. Lalu dia memutuskan untuk kembali mengikuti kompetisi di sana. Dimitri atau Yihan melihat dua temannya yang sedang cekcok soal makanan. Lalu kompor masakan itu meledak dan alhasil semua kompor dan makanan yang sudah tersaji itu kocar-kacir. Lalu waktu kurang 20 menit, teman yang satunya tadi yang kabur tadi tiba-tiba datang. Bukannya membawa bahan makanan, dia malah membawa sepatu dari uangnya tadi, guys. Lalu Dimitri akhirnya punya ide dan membuat masakan seadanya, tetapi dengan rasa hidangan untuk raja. Dan akhirnya jadi juga setelah 20 menit. Saat penilaian juri ada, tim lain dari babak utama menyajikan makanan dengan bentuk dan tekstur yang indah dan enak. Tapi tim Dimitri juga tak kalah walaupun dengan penampilan yang sederhana. Lalu dua tim pun seimbang dan Master Chief mengumumkan kalau yang berbelanja paling sedikit
adalah pemenangnya karena tim satunya sudah membelanjakan semuanya, namun tim Dimitri hanya dia yang belum membelanjakan sama sekali. Dan juri pun memilih tim Dimitri sebagai pemenangnya. Malamnya Yihan atau Dimitri pergi ke pasar untuk mencari tanaman untuk mengobati lukanya. Tanpa sengaja dia bertemu Master Chief lalu mengobrol secara langsung. Dan tampaknya dia sangat senang bisa berbicara langsung dengan orangnya. Besoknya final pun dimulai dengan masakan bertema mie. Peserta kompetisi ini adalah tim Dimitri. Juri cuma memilih satu orang pemenang untuk merebutkan gelar Master Chief baru dan $1 juta. Akhirnya Dimitri pun menang. Di saat yang sama orang suruhan Sri untuk menyelidiki latar belakangnya malah bertemu dengan Dimitri itu sendiri karena Sri mengenali rasa masakan itu. Lalu si Sri ini mendatangi kakek Hao untuk menanyakannya. Ternyata memang benar itu cucu kakek Hao. Lalu Sri memanggil Han ke kantor. Dia juga kaget mengenali nama aslinya. Lalu si Sri ini menjelaskan tentang ayahnya yang sebenarnya. Yang diketahui ayahnya sudah meninggal, guys. Lalu Hyun marah kepada kakeknya karena sudah membohongi dirinya kalau ayahnya ternyata masih hidup. Dan ternyata ayahnya adalah Wawan, si Master Chief terkenal itu. Lalu Ihan kabur karena tahu kalau telah dibohongi kakeknya. Dan ayahnya yang tidak sadar kalau dia anaknya. Lalu Sri mencarinya dan akhirnya ketemu. Sri menjelaskan kalau ayahnya juga membohongi kalau anaknya sudah meninggal yang selama ini juga mencari bukti surat kematian. Lalu Yan memutuskan kembali bertanding melawan ayahnya. Pertandingan pun dimulai dengan bertema rasa keluarga. Lalu Chief Wawan pun membuat 15 menu yang mengartikan 15 kali ulang tahun anaknya. Dan Ihan membuat satu masakan sederhana, tapi itu masakan yang mereka buat saat merayakan ulang tahun Ihan karena Ihan lah chiefnya pada waktu itu. Wawan terkejut, ternyata anaknya masih hidup. Kakek Hao pun datang untuk minta maaf. Mereka akhirnya menjalankan restoran bersama-sama dan cerita pun tamat, guys. Oke, itulah sedikit cerita alur cerita dari drama tersebut. Mudah-mudahan bisa membantu kekosongan kegelisahan Anda yang lagi gelibang-gelimbung di tempat tidur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.